Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Ahmad Hilmi Hoiri. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister S2 Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai ilmu pedagogik. Nah, sebetulnya apa sih urgensi mempelajari pedagogik bagi para pendidik? Tugas guru itu diantaranya ialah mengajar atau to teach, mendidik to educate, dan mengelola atau memanage atau to manage. Dinamakan teaching, yaitu pengalihan pengetahuan atau transfer of knowledge. Kedua yaitu melalui training, dan yang ketiga melalui education. Pedagogik sebagai ilmu mencakup ketiga hal tersebut. Dan penyebutan istilah pedagogi dan pedagogik oleh sebagian orang itu sering disamakan dan kadang-kadang salah penempatannya. Memang agak sulit membedakan antara pedagogi dengan pedagogik. Karena antara pedagogi dan pedagogik ibarat sekeping mata uang yang sulit dipisahkan. Dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Para ahli pendidikan pun kadang-kadang menyamakan pedagogi dengan pedagogik. Pada saat menyebut pedagogik, yang dimaksud adalah pedagogi. Sebaliknya, pada saat menyebut pedagogi, yang dimaksud adalah pedagogik. Beda pedagogi dengan pedagogik menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pedagogi itu sendiri berasal dari kata pedagogik, yakni momong, among, dan ngemong, yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia value atau nilai-nilai. Praksis pendidikan dalam perspektif tersebut memang mementingkan ketertiban. Tapi pelaksanaannya itu bertolak dari upaya membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan yang bersifat hukuman-hukuman. Pedagogik itu cenderung melihat persoalan pendidikan semata-mata sebagai masalah-masalah teknik di dalam kelas. Namun lebih dari itu, pendidikan itu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Kemudian banyak pendapat tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam teori belajar konstruktifik. Disebut setidaknya ada 7 prinsip pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip motivasi dan perhatian. Kemudian prinsip keaktifan. Lalu prinsip berpengalaman dan keterlibatan langsung. Kemudian prinsip pengulangan, prinsip tantangan, dan prinsip penguatan balikan atau timbal balik. Kemudian yang terakhir adalah prinsip perbedaan individual. Menurut Badel tahun 1968, dijelaskan ada 5 prinsip belajar yang harus dimiliki dan diketahui oleh guru, yaitu yang pertama prinsip kesiapan, prinsip persepsi, prinsip kognitif, prinsip evaluasi, prinsip psikomotor, dan yang terakhir prinsip motivasi dan perhatian. Implikasi penerapan 7 dan 5 prinsip-prinsip tersebut itu harus dikuasai oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah membantu ilmu pedagogik ini membantu saya dalam tugas di dunia praktisi pendidikan? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, sangat membantu sekali. Kenapa? Karena prinsip pendidikan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah penumbuhan budi pekerti. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan saya sebelumnya, prinsip-prinsip tersebut akan cenderung membentuk watak dan karakter peserta didik agar memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik, iman dan takwa yang baik, kemudian berwawasan luas. Kemudian bagaimana sih pedagogi itu sebagai ilmu dan seni? Ini saya dapatkan dari suatu artikel yang diadopsi dari pelatihan Master Trainer
pedagogi program Indonesia Singapore, yaitu ada beberapa pendekatan ya secara ilmu pengetahuan, yaitu ada pendekatan mengajar instruktivism. Jadi pendekatan instruktivism ialah cara mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik melalui pemberian instruksi-instruksi atau perintah-perintah. Guru mengajarkan materi pembelajaran dengan cara berbicara, memberi perintah, menanamkan pengetahuan, dan di lain pihak, siswa itu cenderung diam, menerima informasi dan memahami. Kemudian karakter mengajar, belajar pada pendekatan instruktivism itu adalah guru mengorganisir dan menyampaikan materi pengetahuan yang harus dipelajari siswa. Bahan dan keterampilan sudah ditentukan sebelumnya. Siswa dinilai dari kemampuan mereka mengingat atau berlatih keterampilan. Instruksi atau perintah yang diberikan ditunjukkan untuk rata-rata siswa di dalam kelas, tanpa membedakan kemampuan siswa dan kemajuan semua siswa berada pada tingkat yang sama. Lalu dapat digarisbawahi di sini bahwa pendekatan instruktivism percaya bahwa pengetahuan itu berada di luar diri siswa dan guru memberikan pengetahuan itu kepada siswa. Pendekatan instruktivism ini itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulo Freire, yaitu pendidikan gaya banking, yaitu pendidikan yang hanya mendikte peserta didik. Apakah metode pendidikan ini baik dan efektif untuk diterapkan oleh peserta didik? Anda bisa nilai sendiri. Kemudian ada pendekatan mengajar konstruktivism. Pendekatan konstruktivism ialah pendekatan mengajar yang menekankan pada pembangunan pengetahuan melalui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk membangun pengetahuan mereka terhadap satu hal. Karakteristik belajar dan mengajar pada pendekatan ini adalah yang pertama, siswa menerapkan pendekatan bahwa ia sudah tahu dan mengintegrasikan pengetahuannya itu dengan pengalaman saat ini dalam meneliti sumber informasi yang didapatkannya. Kemudian melalui trial and error, siswa menyeimbangkan pengalaman dan pendekatan yang ada dengan pengalaman baru untuk membangun sebuah tingkatan baru dari pemahamannya terhadap suatu hal. Lalu belajar dinilai melalui proyek berbasis kinerja. Kemudian guru memandu atau membimbing dan merangsang siswa berpikir kritis, analisis, dan sintesis melalui seluruh rangkaian proses pembelajaran yang sudah diprogramkan oleh seorang guru. Kemudian setiap siswa dimungkinkan mendapat kemajuan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian ada juga pendekatan mengajar socio-konstruktivism. Pendekatan sosial atau socio-konstruktivism merupakan varian dari pendekatan konstruktivism. Pada pendekatan konstruktivism, siswa secara individu aktif membangun pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan informasi-informasi yang diterimanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas. Pada pendekatan sosial konstruktivism, siswa membangun pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan informasi-informasi yang diterimanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas bersama-sama secara berkelompok. Nah, ketiga pendekatan tersebut ada plus minusnya masing-masing. Dan kita selaku seorang pendidik harus meninggalkan gaya lama atau metode lama, yaitu pembelajaran gaya banking yang disampaikan atau didalilkan oleh Paulo Freire, sehingga anak kita ini atau peserta didik kita ini mampu membangun pengetahuannya melalui pengalaman, melalui analisis, melalui feedback dari apa yang disampaikan oleh guru, sehingga terbangunlah satu diskursus yang bisa membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Kemudian, bagaimana sih sebetulnya penerapan pedagogi pada guru ataupun dosen, atau secara keseluruhan bisa kita istilahkan sebagai pendidik.
Nah, guru sebagai suatu profesi atau dosen sebagai profesi memiliki nilai yang cukup tinggi secara filosofis maupun historis. Hal ini menempatkan profesi guru sebagai ujung tombak dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan dengan pengetahuan yang cukup. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa mengajar merupakan sebagai suatu pekerjaan yang harus profesional. Profesi tersebut diprasyaratkan memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Jika kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh guru sangat baik, maka akan terjadi peningkatan terhadap prestasi belajar peserta didiknya. Nah, hasil observasi dan penelitian sementara yang dilakukan oleh para peneliti itu ditemukan bahwa masih banyak kelemahan yang terdapat pada guru. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yang berhubungan dengan kompetensi guru dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Ini menjadi PR dan tugas kita sebagai seorang pendidik supaya kita pecahkan bersama-sama, kemudian ketika sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kita implikasikan supaya meningkatkan kualitas para pendidik kita di lapangan. Kemudian ada beberapa hal atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, memiliki wawasan bidang ilmu yang ditekuni. Memiliki wawasan dan menguasai pengetahuan tentang materi sesuai bidangnya untuk diajarkan kembali kepada peserta didiknya. Penguasaan materi bisa didapatkan melalui menempuh pendidikan di bidangnya secara formal, belajar dari sumber buku, internet, pelatihan atau orang yang fasih di bidangnya. Kemudian yang kedua, pemahaman tingkat kecerdasan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga seorang pendidik harus memahaminya. Apakah peserta didik termasuk cepat dalam menerima ilmu, lambat, atau bahkan memiliki keterbatasan mental sehingga harus diadakan pendekatan-pendekatan yang inklusif. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan terhadap peningkatan kreativitas peserta didik. Pendidik harus memahami kreativitas yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Mereka mempunyai kreativitasnya masing-masing dan berbeda-beda. Pendidik bisa memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengekspresikan materi pembelajaran melalui bakat yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, pemahaman mengenai kondisi fisik peserta didik. Kemampuan berbicara, melihat, mendengar, merasa, dan kemampuan fisik setiap peserta didik itu berbeda-beda. Pendidik mengembangkan media dan metode agar mereka yang mengalami kesulitan belajar tetap bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima, pemantauan perkembangan kognitif. Pendidik mengetahui karakteristik peserta didik, mereka memahami perkembangan kognitif peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Pendidik juga mengetahui tipe-tipe kepribadian peserta didik melalui observasi dan pengamatan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keenam, kemampuan terhadap mengembangkan kurikulum. Pendidik mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Pendidik harus mengetahui dan bisa memecahkan isi, tujuan, dan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Menentukan metode dan memilih media yang akan digunakan dalam mengajar. Kemudian yang ketujuh, kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Pendidik harus mampu membuka pelajaran dan menarik perhatian peserta didik agar bisa tertarik dengan materi yang akan diajarkan. Pendidik menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan materi. Mereka memberikan pertanyaan serta menanamkan kebiasaan positif bagi peserta didik. Kemudian yang kedelapan, kemampuan melaksanakan evaluasi. Pendidik harus mampu merancang penilaian bagi peserta didik.
Pelatih bulu tangkis misalkan harus memberikan ujian bagi peserta latihannya untuk mengetahui kemampuan mereka dalam bermain bulu tangkis. Kemudian pelatih menganalisis sesuai dengan ujian tersebut. Hal yang sama bisa diterapkan juga dengan pendidikan-pendidikan dalam disiplin ilmunya masing-masing. Kemudian kemampuan menjabarkan materi. Pendidik itu harus mampu menjabarkan materi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkannya. Pendidik mampu menguasai teknologi dan menggunakannya dalam mempermudah penyampaian informasi yang akan diberikan kepada peserta didik maupun peserta pelatihan. Lalu yang terakhir adalah kemampuan dalam membimbing aktualisasi potensi. Pendidik memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik sesuai dengan bidang keahliannya. Pendidik juga harus bisa memberikan fasilitasi bagi peserta didik atau memfasilitasi peserta didik untuk menyalurkan potensi non-akademiknya melalui ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian, apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah perspektif pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sekarang perspektif pedagogi sebagai seni mengajar? Seorang pendidik itu merupakan individu yang mempunyai kemampuan, karakter, dan pengalamannya masing-masing. Nah, hal ini memungkinkan penerapan pedagogi itu sebagai suatu seni. Misalnya, seorang pendidik mempunyai pengalaman di bidang organisasi bela negara. Organisasi yang mempunyai iklim organisasi yang ketat. Itu diterapkan oleh pendidik di dalam metode mengajarnya. Maka pendidik tersebut akan menggunakan metode-metode kedisiplinan. Kemudian pendidik yang mempunyai jiwa seni, maka pendidik itu bisa mengisi pembelajarannya dengan hal-hal atau aktivitas-aktivitas seni. Dalam mempelajari disiplin ilmu bahasa Indonesia misalkan. Dalam disiplin ilmu bahasa Indonesia banyak yang bisa dikaitkan dengan seni. Seperti membuat puisi. Kemudian bagaimana membuat puisi itu bisa menjadi satu musikalitas. Menjadi suatu kegiatan pagelaran musikalisasi puisi. Atau puisi tersebut juga bisa dijadikan suatu lagu. Hal-hal tersebut memungkinkan atau hal-hal tersebut adalah suatu cerminan atau perspektif pedagogi sebagai seni. Nah, kemudian apa yang seharusnya melandasi atau mendasari seorang memilih profesi sebagai pedagog, guru, pendidik, supaya menjadi motivasi yang kuat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mulianya dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, pendidikan merupakan suatu medan pengabdian yang sangat mulia dan sangat suci sekali yang bisa dilaksanakan oleh para calon pendidik atau bahkan praktisi pendidikan. Di mana dalam membangun peradaban suatu bangsa, salah satu toolsnya, salah satu alatnya adalah melalui pendidikan. Nah, apabila seorang pendidik mempunyai motivasi, ingin terlibat, ingin berkontribusi dalam membangun suatu peradaban bangsa, dalam membangun suatu sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki karakter, yang memiliki output pendidikan, bahwa peserta didik harus dibentuk menjadi seorang insan yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pondasi di dalam dirinya memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para pendidik berangkat dari hal tersebut, maka pendidik itu secara sadar akan meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan kompetensinya sebagai pendidik. Nah, bagaimana caranya? Dengan mempelajari ilmu-ilmu pedagogi,
ilmu-ilmu psikologi pendidikan. Sehingga transfer of knowledge dari peserta didik, ulangi, dari pendidik atau guru kepada peserta didik itu akan berjalan secara efektif. Demikian ulasan mengenai pedagogi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Anda tidak puas dan mudah-mudahan Anda bisa mengkaji dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu pedagogi kepada peserta didik Anda di tempat pengabdian Anda masing-masing.